Assalamualaikum kawan. Perkenalkan, saya Elia Dewi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses kehamilan. Selamat menyaksikan. Mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan normal adalah proses adaptasi dan akomodasi yang tepat antara bagian kepala terhadap berbagai segmen panggul agar proses persalinan dapat berlangsung. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul yang terdiri dari 1. Engagement. Terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nullipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun pada multipara dan beberapa nullipara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Tahap kedua ada descent. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung, kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir. Synclistimus yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asynclistimus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Ketiga, asynclistimus posterior, kepala janin mendekat ke arah simpisis dan tertahan oleh simpisis pubis. Yang ketiga ada pleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, pleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Pleksi disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan pleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang harus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang terakhir, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi pleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan melalui jalan lahir. Yang keempat, putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima, ekstensi. Saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan depleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula, oksiput melewati permukaan bawah simpisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Yang keenam, putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior, bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Dan yang terakhir, 7. Ekspulsi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simpisis pubis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.